Halo guys, bagaimana keadaan kalian semua? Saya doakan sehat semua ya. Baik, sekarang kita akan masuk di bahasan yaitu proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Bagaimana masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia? Untuk menjawab hal tersebut, maka ada 5 teori. Teori yang pertama adalah teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisa, teori arus balik, dan yang terakhir adalah teori Sudra. Teori Sudra ini adalah teori yang paling lemah. Baik, sekarang kita masuk yang pertama adalah teori Waisa yang dikemukakan oleh N.G. Krum. Dia berpendapat bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para pedagang. Hubungan dagang antara India dengan Indonesia sudah berlangsung pada abad ke-1 Masehi. Hal ini dikarenakan Kepulauan Indonesia sebagai jalur perdagangan Tiongkok dengan India atau sebaliknya. Pada mulanya, para pedagang India ini hanya berlayar untuk berdagang. Mereka mengandalkan angin untuk berlayar. Jika angin tidak mendukung, maka mereka akan tinggal lebih lama di Indonesia, menunggu angin yang baik. Di sini mereka menetap cukup lama menjalin hubungan dengan penduduk pribumi. Pada saat itu penduduk pribumi masih menganut sistem animisme dan dinamisme. Para pedagang tersebut memperkenalkan agama Hindu dan agama Buddha ke penduduk pribumi. Para pedagang tersebut juga melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi. Dengan perkawinan tersebut, mereka mengenalkan kebudayaan India yang kental dengan agama Hindu. Walaupun teori ini sangat kuat, akan tetapi teori ini memiliki sanggahan. Yang pertama adalah para golongan Waisa ini tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Sedangkan dalam kitab Weda ini hanya dikuasai oleh golongan kaum Brahmana. Dan kedua adalah pusat kebudayaan agama Hindu-Buddha ini, khususnya di Pulau Jawa ini, terletak di pedalaman. Padahal menurut faktanya, mestinya kalau pedagang ini menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia, pusat kebudayaannya berada di pesisir. Baik, sekarang kita masuk tentang teori Brahmana yang dikemukakan oleh C.C. Panluer. Menurut sejarawan Belanda ini, masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh pendeta atau pemuka agama yang diundang oleh kepala suku atas undangan pemimpin suku dalam rangka meresmikan mereka agar setara dengan raja-raja di India. Sebelum masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, masih memegang sistem adat, di mana kepala suku sebagai pemimpin masyarakat. Jika ditelusuri, kerajaan pertama di Indonesia adalah Kutai pada abad ke-4 Masehi, maka agama Hindu disebarkan pada abad ke-4 Masehi. Dasar teori ini adalah dari pengamatan peninggalan khususnya prasasti tertulis dengan huruf Pallava dan Sanskerta. Perlu diketahui, pada masa itu menguasai huruf Pallava dan Sanskerta hanyalah golongan Brahmana. Akan tetapi, teori ini juga memiliki kelemahan karena para pendeta ini memiliki pantangan tidak boleh menyeberangi lautan. Sedangkan kalau dia mau datang ke Indonesia harus menyeberangi lautan. Ya. Lanjut. Yang ketiga adalah teori Ksatria yang dikemukakan oleh Frederick David Bosch, Ramesh Chandra, dan Jet Moon. Menurut teori ini, golongan bangsawan atau prajuritlah yang menyebarkan agama Hindu dan agama Buddha di Indonesia. Hal ini mengacu pada saat itu terjadi konflik di India, sehingga berakibat raja dan bangsawan tersebut, prajurit tersebut mengungsi ke Asia Tenggara dan mendirikan koloni.
khususnya datang sampai ke Indonesia. Akan tetapi teori ini memiliki kelemahan karena para ilmuwan tidak menemukan bukti adanya ekspansi dari India ke Indonesia. Ya. Lanjut, yang keempat adalah teori arus balik yang dikemukakan oleh Frederick David Bosch dan John Choides. Menurut teori ini, orang Indonesia lah yang berperanan aktif dalam menyebarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia. Teori ini berdasarkan pada terjadinya interaksi dengan para pedagang India dengan Indonesia, akibatkan para saudagar di Indonesia ini mengundang para pendeta untuk menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Ya, mereka bersama-sama menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia sesuai dengan peranan masing-masing. Akan tetapi teori ini memiliki kelemahan karena pada saat itu rakyat Indonesia masih bersikap pasif. Baik, sekarang kita masuk ke teori Sudra yang dikemukakan oleh Panber. Dia berpendapat kaum pelayan datang ke Nusantara bertujuan untuk mengubah kehidupan masyarakat mereka, karena di India mereka hanya hidup sebagai pekerja kasar. Teori ini tidak terlalu besar karena tidak rasional. Kemungkinan mereka bisa keluar dari India sangat kecil. Mereka juga tidak bisa memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang ada di kitab Weda. Oleh karena itu teori ini sangat lemah. Sedangkan teori yang paling kuat tadi adalah teori arus balik. Cukup sekian dan terima kasih.